Jawaban mengejutkan AKBP Basuki saat ditanya Ketua Majelis Etik soal kondisi dosen Unpad Semarang, Dwinanda Lincia Livai, 35, yang tewas tanpa busana. Sebelum tahu dosen Livai tewas tanpa busana, AKBP Basuki menyebut korban masih mengenakan pakaian lengkap. Hal itu terungkap dalam sidang Komisi Kode Etik Polri, KEP, Polda Jateng, di ruang sidang Mapolda Jateng, Kota Semarang, Rabu, 3 Desember 2025. Dosen Livai sebelumnya ditemukan tewas di satu kamar nomor 210 kos hotel, Kostel, Jalan Telaga Bodas Raya nomor 11 Karangrejo, Gajah Mungkur, Kota Semarang, Senin, 17 November 2025. AKBP adalah singkatan dari Ajun Komisaris Besar Polisi, yaitu pangkat perwira menengah dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pangkat ini setingkat di bawah Komisaris Besar Polisi, Kombes, dan berada di atas Komisaris Polisi, Kompol. Biasanya, pejabat dengan pangkat AKBP menjabat posisi strategis seperti Kapolres, Wakapolres, atau kepala satuan tertentu di kepolisian. Dikutip Tribun Lampung, Co.id dari tribunjateng.com, fakta tersebut mulai dari perjalanan hubungan mereka yang dimulai sejak tahun 2026 hingga hari kejadian saat dosen Livai meninggal dunia. Saat kejadian dini hari itu, AKBP Basuki mengetahui dosen Livai nafasnya tersengal-sengal sebelum meninggal pada Senin, 17 November 2025. Namun AKBP Basuki memilih untuk tidur. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum keluarga dosen Livai, Zainal Abidin Petir yang mengikuti persidangan tersebut. Ada fakta baru lagi. AKBP Basuki sekira pukul 00 pada 17 November 2025 sudah melihat dosen Livai cengap-cengap, tersengal-sengal nafasnya. Namun menurut pengakuan AKBP Basuki, karena terlalu kecapean, akhirnya tertidur. Nah, ketika bangun pukul 4, kok sudah meninggal, ujar Zainal Petir kepada tribunjateng.com seusai persidangan. Menurut Zainal Petir, dalam persidangan Ketua Majelis Etik juga menanyakan alasan korban tidak mengenakan pakaian sehelai benang pun. AKBP Basuki melontarkan jawaban tidak mengetahuinya. AKBP Basuki berkata tidak tahu karena ketika mau tidur, masih pakai kaos dan pakai celana training, katanya. Selepas bangun dari tidurnya, lanjut Zainal Petir, AKBP Basuki kaget korban sudah meninggal. Basuki juga mengaku sempat panik dan kalut sehingga tidak langsung memanggil dokter atau kepolisian. Hakim juga sempat mencecarnya karena sebagai perwira menengah dengan jabatan pengendalian massa, Dalmas, yang terbiasa menangani huru-hara seharusnya lebih bisa menjaga emosional. Tapi katanya kalut dan bingung karena kecapean 2 hari tidak tidur ngurusi korban, dosen Livai beberapa kali merasa kesakitan sebelum meninggal, paparnya. AKBP Basuki dalam persidangan kode etik juga mengakui lamanya laporan ke polisi terkait kematian dosen Livai karena meminta bantuan temannya terlebih dahulu. Tadi juga dijelaskan mengapa laporannya terlambat. Karena dia lagi minta tolong temannya untuk antar dia ke Polrestabes Semarang. Bukan segera mengantar jenazah korban, tapi bagaimana saya harus laporan, istilahnya seperti itu, terangnya.